pencurian, pencabulan, pemerkosaan, apalagi perampokan, apalagi ini pembunuhan, ya, penganiayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari. Hehehe, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah ini dan bunyikan tanda notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya dari channel ini. Serta jangan lupa juga follow akun Instagramku, ya, di bawah ini @iqbalkadir, ya, agar kita tetap terjalin silaturahmi serta persaudaraan kita. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada bahasan selanjutnya. Oke, kita akan masuk pada bahasan kita kali ini. Bahasan kita kali ini yaitu terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Messenger maupun di WhatsApp pribadiku. Itu ada beberapa masyarakat atau warga masyarakat bertanya, ya. Nah, di sini saya akan menjawab secara singkat berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan melalui Messenger maupun WhatsApp. Dan apabila kalian yang berada di rumah ingin bertanya tentang seputar masalah hukum, bisa komen, ya, di channel ini. Pertanyaannya nanti saya akan bahas juga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tanpa berlama-lama mari kita baca, ya. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, ya, dari nomor 081356 sekian 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 sekian, ya, supaya tidak melanggar kode etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Bang, bagaimana cara mendapatkan pendampingan hukum gratis di tingkat kepolisian? Oke, kita akan jawab, ya. Pertanyaannya cukup singkat terkait dengan pendampingan hukum yang berada di tingkat kepolisian, atau dalam hal ini sudah masuk tahap penyidikan maupun, ya, di tahapan kepolisian. Nah, sebelum kita masuk pada pertanyaan atau jawaban yang nanti akan dipaparkan, saya akan mengantarkan beberapa prakata sebelum kita masuk ke pertanyaan untuk dijawab. Di dalam peristiwa hukum, ya, ada problematika hukum yang terjadi di sekitaran kita. Ada 3. Yang pertama itu ragam pidana, yang kedua ragam perdata, dan yang ketiga ragam tata usaha negara. 3 ragam ini, pidana, perdata maupun tata usaha negara, itu sudah sering terjadi, ya. Nah, untuk pidana sendiri terbagi atas 2 nih. Yang pertama terkait pidana dalam arti kategorinya sebagai kejahatan, dan yang kedua sebagai pelanggaran. Nah, mari kita lihat ragam yang pertama. Ragam yang pertama itu ragam pidana. Nah, ragam pidana kita semua tahu apa sih ragam peristiwa yang terjadi untuk kategori pidana. Yang pertama yang sering kita kenal masalah-masalah pidana itu misalnya nih, ya, pencurian, pencabulan, pemerkosaan, apalagi perampokan, apalagi ini pembunuhan, ya, penganiayaan. Nah,
ada lagi di kategori undang-undang khusus, ada undang-undang ITE ya, informasi transaksi elektronik, ada undang-undang anak, ada undang-undang narkoba. Nah, inilah ragam-ragam pidana kategori kejahatan. Nah, kalau kategori pelanggaran, nah, contoh yang biasa kita lakukan dan kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Contohnya naik motor tidak memakai helm, itulah pelanggaran pertama. Yang kedua, naik motor tidak bawa SIM maupun STNK atau surat-suratan gitu loh. Yang ketiga, pelanggarannya yaitu tidak, kalau di kendaraan ya, tidak memakai kaca spion, tidak memakai helm, tidak memakai menyalakan lampu dan lain sebagainya. Nah, atau memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Nah, inilah kategori pidana dalam kategori pelanggaran, tapi bukan kejahatannya. Ada juga memindahkan patok, ya, memindahkan patok atau memindahkan handle. Nah, itu juga kategori pelanggaran. Nah, itulah terkait dengan ragam pidana ya. Yang kedua, ragam perdata. Nah, ragam perdata ini biasanya paling sering ya itu kita jumpai di tengah-tengah keluarga kita. Contoh terkait dengan perceraian, terkait dengan dispensasi nikah, terkait dengan ahli waris, penetapan ahli waris, terkait dengan harta warisan, terkait dengan harta gonogini, terkait dengan perdata terkait dengan perjanjian, ya, wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Nah, itulah ragam-ragam perdata yang ada di sekitaran kita. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan ragam tata usaha negara. Paling kita agak tidak begitu familiar ya terkait dengan tata usaha negara, karena bahasan tata usaha ini adalah ranahnya administrasi. Contoh ya, pemecatan aparatur desa tanpa ada sebab ya, tanpa memenuhi prosedur yang ada, misalnya tidak sesuai dengan ketentuan ya, Permendagri nomor 67 tahun 2017 misalnya ya. Pemberhentian PNS dari jabatannya, pemberhentian kepala desa misalnya, atau terkait dengan sertifikat ganda. Nah, ini juga kategori yang ada di tata usaha negara. Atau pejabat publik yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu juga kita bisa gugat di pengadilan tata usaha negara. Dalam kutip yaitu masuk kategori ragam tata usaha negara. Nah, itu pengantar dari saya ya. Kemudian masuk pada pertanyaan tadi. Jawaban kita yaitu terkait dengan bagaimana Bang cara untuk mendapatkan pendampingan hukum. Nah, daerah Bapak dan Ibu ada yang dikenal dengan OBH ya, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, terserahlah di mana, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Sulawesi, Manado, Gorontalo khususnya, itu ada beberapa OBH ya, Organisasi Bantuan Hukum. Nah, cara yang pertama adalah Bapak dan Ibu maupun keluarga atau kalian ya yang tersandung kasus pidana maupun perdata ya, apakah dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, ataupun sudah ditetapkan sebagai terdakwa misalnya di persidangan, khususnya untuk terpidana atau tersangka ya, sudah tersangka di tataran kepolisian, itu rekan-rekan bisa datang ke organisasi bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan bantuan hukum. Nah, syaratnya sangat mudah. Yang pertama, cukup sediakan fotokopi KTP. Oke, fotokopi KTP. Kenapa fotokopi KTP? Karena akan menjadi
satu syarat ya untuk Bapak dan Ibu mendapatkan pendampingan hukum gratis dari organisasi bantuan hukum ya. Karena terkait dengan identitas, nomor induk ya, KTP-nya, nomor induk identitas ya. Yang kedua, nama jangan sampai salah. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian terkait dengan alamat, status, nah, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, kemudian agama. Inilah yang ada di KTP maupun di identitas. Kalau nggak punya KTP ya silakan, ada yang namanya SIM ya, atau bisa ke kantor desa mengurus dengan namanya domisili, atau yang baru pindah domisili, atau ke kantor catatan sipil daerah yang ada di daerah Bapak dan Ibu. Datang mintakan biodata terkait Bapak dan Ibu, terdaftar di daerah itu tidak gitu. Yang pertama adalah KTP. Yang kedua adalah SKTM. Apa sih SKTM ini? Itu surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini adalah salah satu tanda Bapak dan Ibu itu mendapatkan pendampingan hukum gratis atau tidak. Karena untuk pendampingan hukum gratis itu bagi masyarakat yang kurang mampu ya, yang kurang mampu. Maka dari itu aparatur sipil atau yang bekerja di kelurahan maupun di kantor desa atau kepala desa maupun lurah itu wajib mengeluarkan surat keterangan tidak mampu, SKTM, surat keterangan tidak mampu. Kalau Bapak dan Ibu terdaftar di desa itu, di kelurahan itu dalam tataran sebagai masyarakat atau terdaftar sebagai masyarakat dalam kategori tidak mampu. Nah, jadi yang pertama KTP, yang kedua SKTM. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan kronologi. Apa sih yang terjadi di Bapak dan Ibu sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan lain sebagainya. Nah, itu harus diceritakan ya, apakah dia secara tertulis maupun secara lisan terkait kronologi yang menimpa Bapak dan Ibu saat ini. Ya. Yang keempat yaitu kalau ada formulir ya, biasanya di OBH itu ada formulir ya yang harus diisi oleh calon dampingan. Itu aja. Jadi yang pertama adalah KTP, yang kedua SKTM, yang ketiga kronologi tulis maupun lisan, dan yang keempat adalah mengisi formulir. Nah, terkait peristiwa ya, harapan dari semua organisasi bantuan hukum untuk menampingi Bapak dan Ibu yaitu dengan menceritakan kejadian atau peristiwa hukum dengan secara jujur, karena terkait dengan pembelaan nanti di saat pendampingan di tataran penyidikan misalnya maupun di persidangan. Nah, ini yang patut kita perhatikan dalam hal pendampingan hukum gratis. Nah, inilah yang menjadi faktor-faktor atau syarat-syarat untuk mendapatkan pendampingan hukum gratis. Nah, apakah dibayar? Tidak. Nah, karena sudah kategori pendampingan hukum gratis, maka Bapak dan Ibu dengan sudah mengeluarkan atau mendapatkan SKTM dari kelurahan maupun desa, Bapak dan Ibu tidak perlu membayar lagi ya terkait dengan jasa pendampingan dari organisasi bantuan hukum tersebut. Nah, inilah yang menjadi jawaban singkat dari pertanyaan Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi pengetahuan tambahan atau informasi tambahan dari kami ya, untuk menjadi bahan telaah, bahan pelajaran untuk kita semua. Satu saran saya untuk Bapak dan Ibu atau kalian yang berada di rumah sebelum kita sudahi pertemuan kali ini atau bahasan kali ini, yaitu hindarilah berkonflik. Kalau masih bisa dimusyawarahkan, maka musyawarahlah untuk mendapatkan mufakat ya. Tidak ada sesuatu pun ya di sekitar kita ini yang tidak bisa dimusyawarahkan. Baik Bapak dan Ibu, itu titipan dari saya. Dan sebelum kita tutup,
sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe ya channel ini dan membunyikan notifikasi atau tanda lonceng agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Dan jangan lupa setelah subscribe, like, share, dan komentar ya terkait dengan permasalahan-permasalahan Bapak dan Ibu yang semoga bisa kita jawab di pertanyaan-pertanyaan atau di waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.